Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel RC Otomotif. Hari ini kita dapat motor Honda Vario 110 yang masih karbu, yang generasi pertama. Ini motornya kendalanya tidak ada tenaga, gredeg di bagian kirian. Langsung saja simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita lepaskan mur 22 yang bagian rumah roller, kemudian lepaskan puli belakang atau puli sekondari menggunakan kunci 19 sok. Kemudian kita lepaskan untuk rumah rollernya sambil dicek bosnya harus bagus ya, itu untuk bos rumah rollernya. Spacer, bisa disebut spacer. Nah, di sini masih bagus dan cuman roller saja yang yang sudah pada peang. Saya cek untuk pemasangannya aman, nggak ada yang terbalik, bagus, cuman rollernya saja yang udah pada peang. Kemudian kita cek untuk bagian penbel masih bagus, belum pada retak-retak karena ini masih baru, belum sekitar 2 mingguan yang lalu karena sempat putus di perjalanan. Kemudian cek untuk bagian puli sekondari, bagian bearing bambu dan juga bearing biasanya masih bagus, masih halus, belum terjadi gemuruh ataupun rusak. Langsung kita eksekusi di bagian kampas gandanya, kita lepaskan menggunakan kunci khusus atau 4139 menggunakan impact ya. Kalau punya impact, kalau nggak ada punya impact pakai tracker, jangan digedor-gedor, nantinya rusak di bagian murnya. Kemudian kita eksekusi di bagian plat penahan kampas gandanya, kita lepaskan untuk snap ringnya ada 3 buah snap ring. Nah, satu itu meceleng, kita congkel. Untuk congkelnya harus bersamaan, jangan satu dicongkel terus yang duanya lagi belum, nantinya bisa bengkok. Untuk bagian plat atau bisa disebut ring plat penahan kampas ganda, perlahan saja kita congkel-congkel sampai lepas. Nanti juga lepas, tuh kan sudah lepas satu, kemudian yang satunya lagi. Nah, kiri kanan sampai terlepas ya. Mantap, sudah terlepas. Kemudian untuk per sentrifugalnya kita lepaskan. Nah, masih original, masih belum ada yang rusak. Untuk part di bagian CVT-nya cuman ini kotor saja ataupun banyak debu. Nah, untuk kampas gandanya satu ada yang seret. Untuk melakukan pembersihan di bagian kampas ganda, usahakan dicuci pakai air sabun sambil disikat, dikosok-kosok sampai kinclong. Supaya apa? Supaya biar mencengkram di bagian kampas gandanya menuju mangkok otomatis. Kemudian semuanya sudah beres, untuk dicucinya sudah beres lah. Langsung kasih stemplet ataupun gemuk di bagian puli spondari geser. Untuk gemuknya bebas, yang penting anti meleleh atau tahan panas. Gunakan yang high temperatur, itu yang bagus untuk gemuknya. Kita kasih di bagian torsi camnya. Untuk kasih gemuknya kasih celah aja sedikit, jangan terlalu semuanya, harus dikosongin itu satu. Udah mantap, kita masukkan untuk corong pulinya udah bagus. Kemudian kita lap-lap, jangan sampai ada sisa gemuk yang menempel di bagian puli sekondari geser, nantinya bisa mengakibatkan slip untuk CP belnya. Nah, untuk kemudian di bagian dalam kita lumasi saja, kasih gemuk sedikit lah, jangan banyak-banyak, yang penting ada pelumasan. Nah, untuk kampas gandanya, maksudnya untuk rumah kampas gandanya pun sama, kasih gemuk tipis-tipis, jangan terlalu kebanyakan. Nah, kita pasangkan kembali. Untuk kampas gandanya jangan seret ya,
harus longgar, harus loncer, pokoknya harus main semuanya, jangan satu seret, yang duanya longgar, nantinya nggak bakalan center, mekarnya nanti nggak bakalan bersama gitu, nggak bakal bareng. Kemudian untuk per sentrifugalnya kita rakit kembali, pasangkan. Nah, gunakan obeng sajalah, nggak bakalan patah untuk obengnya gitu. Nah, kita masukkan satu persatu. Sambil ngerokok guys, jangan lupa kopi ngerokok itu sangat harus wajib, diwajibkan bagi yang suka merokok ataupun yang suka ngopi. Kalau yang tidak, jangan, mending jajan cilok aja. Nah, kemudian kita pasangkan untuk snap ring, ada 3 buah, jangan sampai terbalik. Untuk pemasangan plat, penahan kampas ganda yang rata simpan di bagian yang luar dan yang cembung simpan di bagian dalam. Begitu juga sama halnya seperti memasang snap ring atau kancingannya, itu yang rata simpan saja di bagian yang luar dan yang cembung simpan di bagian dalam. Nah, di sini untuk slide piece atau slider itu udah logor ya, udah longgar. Nanti saja kita akali ganjal, bebas ganjalnya mau pakai seng ataupun dus bekas ban dalam juga, yang penting sepan. Kemudian rollernya saya ganti menggunakan 10 gram rata semuanya. Nah, udah saya ganjal, pokoknya udah mantap, nggak bakalan kelotok-kelotok karena sudah diganjal. Kemudian untuk di dalam rumah roller ya, yang apa itu buat bos spacer harus kasih gemuk sedikit saja, tipis-tipis, gak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak mah aduh, nantinya bisa bisa bucrat-acret ke bagian pimbel ataupun bagian kampas ganda. Nah, udah mantap, kita rakit. Untuk bagian puli sekondari, pasangkan bagian per CVT-nya, kemudian kampas ganda kita pasangkan, kita tekan pakai dampal, maaf ya, aduh nggak sopan itu pakai dampal sampean. Kemudian pasangkan untuk mur pulinya, jangan sampai miring, nantinya kalau miring bisa timbul getar di bagian CVT, harus lurus. Dan untuk pasangnya pun jangan digedar-gedor lah, pakai pahat, pakai palu gak usah, nantinya cepat merusak di bagian puli ataupun mur puli. Kita kencangkan menggunakan kunci khusus ya, kunci 3941, murah lah, nggak bakalan mahal-mahal amat, nggak bakalan nyampe 100 ribuan itu. Kita kencangkan menggunakan impact. Kalau pakai impact 3 kali jetrek saja sudah kencang. Nah, untuk rumah starter atau gigi starter kita pasangkan, kasih gemuk sedikit supaya tidak sesut. Nah, rakit ulang saja ya, bukan rakit ulang, maksudnya kita rakit di bagian rumah roller, kita pasangkan. Untuk penbel jangan sampai terbalik. Kalau ada panahnya itu menghadap ke depan, kalau nggak ada panahnya itu tulisannya harus menghadap ke kita, ke depan. Kita pasangkan untuk rumah starter, gigi starter, kemudian kipas lawan rumah rollernya kita pasangkan. Jangan lupa untuk mur dan ringnya jangan sampai lupa tidak terpasang. Kita kencangkan menggunakan impact, kunci shock 22.
pokoknya harus kencang ya. Kemudian puli sekondari kita pasangkan, masukkan penbelnya. Nah, celep, udah masuk, mantap pokoknya. Mangkok kita pasangkan, ring, kemudian mur jangan sampai terbalik, yang rata simpan di bagian yang dalam dan yang cembung simpan di bagian luar, supaya tidak menimbulkan dret-dret di kecepatan tertentu ataupun di kecepatan 40 ke atas. Kemudian untuk bos penduelnya jangan sampai lupa tak terpasang, kasih gemuk supaya tidak macet, pokoknya. Nah, udah mantap, kencangkan bautnya satu persatu. Nah, pasangkan saja. Pokoknya udah mantap, ini mah langsung kita cairkan ke konsumennya. Untuk motor sudah beres, sudah kelar, gak bakalan ngempos lagi, gak bakalan loyo, gak bakalan timbul gerdeg lagi di bagian CVT. Pokoknya udah mantap. Ini juga sekalian diservis karbunya, servis karbu, servis CVT, kemudian ganti kampas rem depan belakang, oli gardan 1 set, kemudian kabel rem, stelkom setir, lahar roda depan diganti. Pokoknya nggak apa ini namanya, nggak nungtut jadi sekalian semuanya diservis. Pokoknya udah mantap, tinggal tes. Kita pasangkan baut-bautnya sama saudara saya, jangan sampai tertinggal ya, karena kalau tertinggal nantinya ada getar ataupun goloprak. Nah, udah mantap. Pasangkan bautnya, jangan lupa tidak terpasang, jangan sampai hilang untuk baut-bautnya ya. Nah, udah mantap men. Udah kalau gini mah langsung saja kita hidupkan blayer. Wah, udah mantap. Jangan dulu digeber-geber terlalu edan ya, sedikit saja blayer-blayernya gitu. Yang penting mantap. Udah semuanya udah beres, kita test drive langsung auto jengat-jengat. Nah, mungkin segitu saja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.